Bang kalau lihat ini, nah ini kan yang tadi abang cerita nih anak bungsunya. Ini beda banget sama abang ya. Ini cinta pertama langsung dipertahankan. Iya, cinta pertama. Jadi abang tuh sebenarnya ikhlas atau enggak sih? Ya, awalnya tidak, jujur aja. Lama berbulan-bulan saya nggak mau jawab. Gitu. Iya. Akhirnya di SMS terus, Pak gimana dong perkawinan gua? Aduh, saya sudah menjelang, saya akan kawin September. Gua pikir-pikir, ya udahlah, ya barulah mulai sejak bulan lalu saya serius. Sebelumnya sampai berapa kali saya blok WA-nya dia. Karena bapaknya masih mikir. Masih mikir, dan dia terakhir itu waktu mereka lagi liburan ke pra-wedding ke Swiss. Ya. Aduh, ini jadi ini kan ya ini memang orang tua, tanggung jawab orang tua adalah untuk membiayai pernikahan. Tapi ada nggak dari Fritz sendiri juga yang misalnya dia juga ada nih dari biaya? Nggak ada gua. Nggak ada. Aku juga nggak minta. Nggak minta. Nggak minta. Itu kan, nah ini kan kecuali dia misalnya inisiatif, tapi aku nggak minta. Nggak minta ya. Betul bentuk tanggung jawab orang tua. Nah, Bang, itu kan hadiah buat pernikahan mereka. Kalau dari abang sendiri untuk anak, untuk Fritz yang akan melangkah ke jenjang pernikahan, ada hadiah khususnya lagi nggak? Misalnya rumah atau apa? Secara langsung tidak ada, tapi kan cepat atau lambat kan dia akan kebagian semua harta gua pada warisan pada waktunya. Gitu loh. Tapi sekarang ini secara de facto ya apapun dia tinggal di villa di Bali suka-suka dia. Oh iya, nggak ada masalah. Nggak suruh bayar sewa ya. Nggak usah bayar sewa. Iya. Tapi bener gak sih abang tuh sebenarnya berharap juga ini kalau bisa lah anak laki itu dapat Batak juga gitu. Ya semua orang tua mengharapkan begitu, kalau bisa sesama satu suku. Tapi saya banyak belajar dari saya sudah kasus corona. Ternyata nyawa manusia itu sangat bisa singkat setiap waktu. Itu saya alami waktu putri saya yang waktu itu kerja di kantor pengacara di Inggris harus pulang gara-gara corona. Terus dia tiba-tiba dia sambil kerja, dia kan putri saya kan pengacara di kantor pengacara Inggris. Tiba-tiba dia menangis di ruang kerja karena waktu itu kan bisa keluar rumah. Terus dia bilang dia menangis dalam bahasa Inggris, dia bilang bahwa dia punya pacar orang bule. Saya udah lama nggak lihat dia katanya kan. Ya di situ saya baru sadar bahwa memang hidupnya dia adalah hidupnya dia gitu loh. Langsung saat itu juga saya perintahkan, oke, begitu corona sudah membaik, kamu langsung pergi ke London, pakai bisnis kelas, pakai kredit, kan semua anak kan saya kasih kredit card, langsung berangkat saya bilang. Dari situlah, itu pun saya dulu lama nggak setujuin. Asal dibilang mau dikenalin sama cowoknya, gue pura-pura nggak mau dengar. Kenapa sih? Ya, aku kan 20 tahun kerja sama orang-orang bule. Orang-orang bule itu pakai logika, kalau sudah tidak ada perasaan, pada umumnya mereka pisah. Orang-orang bule itu begitu. Jadi intinya itu dan kedua juga siapa bilang orang bule setia? Teman gua di Jakarta banyak benar yang selingkuh sama pembantu malah ART. Oh ya, jadi itu memang bukan tergantung tergantung orangnya. Tergantung orangnya. Cuma kalau beda kebudayaan itu jauh, agak beda karena Batak sama bule terlalu jauh kebudayaannya gitu loh. Kalau bisa sama siswa, tapi nggak mungkin karena anak saya semuanya dari kecil udah bisa sekolah internasional. Resiko itu Bang. Resiko. Jadi nggak mungkin lagi ketemu sama halak kita. Jadi itu masalahnya. Jadi sebagai bapak yang punya anak perempuan, Bang Hotman pun khawatir kalau anak perempuannya dapat laki-laki yang tidak setia ya Bang ya. Benar. Emang gue nggak setia, gue setia loh. Oh, jadi konsep setianya Abang itu adalah tetap dalam pernikahan. Setia, tetap satu istri, tanggung jawab semua. Ada dikit nakal apa boleh buat. Oke. Jadi banyak orang yang alim tapi kelakuannya jauh lebih buruk dari aku. Iya. Pokoknya intinya tidak ada manusia yang sempurna ya.